warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alimah dengan NIM 6122410041 semester 1 Prodi Manajemen RA4. Saya dari kelompok 12 Etika dan Tanggung Jawab Bisnis Sosial. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas UTS yang dimana terdiri dari 6 soal, yaitu 1. Apa pengertian dari bisnis yang beretika? 2. Jelaskan perusahaan dan pemangku kepentingannya. 3. Apa yang dimaksud dan globalisasi dan etika bisnis? 4. Sebutkan dan jelaskan tentang teori-teori etika dan relevasinya. 5. Jelaskan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial. 6. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban pemilik usaha? Saya akan menjawab soal 1 dan 2, Hafijah akan menjawab soal 3 dan 4, dan selanjutnya Albiah akan menjawab soal 5 dan 6. 1. Pengertian bisnis yang beretika. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang menjalankan operasionalnya dengan prinsip-prinsip moral yang baik dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi bisnis. Seperti ini tidak hanya fokus kepada keuntungan finansial, tapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungannya. Ciri-ciri bisnis yang beretika meliputi 1. Keadilan transportasi bisnis, beroperasi secara adil dan keputusan yang transparan dan tanpa diskriminasi. 2. Tanggung jawab sosial, peduli kepada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan serta terlibat dalam kegiatan sosial dan amal. 3. Penghargaan terhadap hak asasi manusia, menjaga dan menghormati hak pekerja serta menghindari praktek eksploitasi. 4. Kejujuran dalam pemasaran, memberikan informasi yang jujur dan jelas tentang produk atau layanan tanpa klaim palsu. 5. Komitmen kepada keberlanjutan, berusaha mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan ramah lingkungan. Contoh, bisnis yang beretika meliputi perusahaan yang mengutamakan fair trade, berkomitmen kepada keberlanjutan serta mengurangi jejak korban. 2. Perusahaan dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan atau stakeholder adalah individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dampak dari aktivitasnya. Mereka memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan strategis, menjadi reputasi serta mendukung pertumbuhan perusahaan. Pemangku kepentingan dapat berasal dari dalam perusahaan atau internal seperti karyawan, pemegang saham, atau dari luar perusahaan eksternal seperti pelanggan dan pemasok. Perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan, namun tetap menjaga keseimbangan dengan tujuan perusahaan karena kepentingan pemangku kepentingan seringkali kompleks dan saling bertentangan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafijah. Saya di sini akan menjelaskan tentang globalisasi dan etika bisnis. Globalisasi dan etika bisnis saling terkait dan mempengaruhi cara perusahaan beroperasi di pasar tradisional. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, budaya, dan teknologi di seluruh dunia yang memungkinkan perusahaan memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan memanfaatkan sumber daya lebih luas. Etika bisnis berkaitan dengan prinsip moral yang mengatur perilaku perusahaan, seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Pengaruh globalisasi terhadap etika bisnis meliputi: yang pertama, perbedaan budaya, yaitu perusahaan harus memperhatikan perbedaan budaya yang mempengaruhi keputusan etis, karena praktik yang etis di satu negara mungkin tidak berlaku di negara lain. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan global diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari operasional mereka, seperti pengelolaan limbah dan kondisi kerja yang adil di negara berkembang. Yang ketiga, yaitu penghindaran korupsi dan praktik
tidak etis, yaitu meningkatkannya kesadaran global terhadap etika bisnis, mendorong perusahaan untuk mengadopsi kode etik yang lebih ketat, menghindari praktik korupsi atau suap. 4. Penyelarasan standar etika, yaitu perusahaan internasional harus menjaga konsistensi standar etika di seluruh cabang atau anak perusahaan meskipun beroperasi di negara dengan peraturan yang berbeda. Jadi, secara keseluruhan, globalisasi menuntut perusahaan untuk lebih hati-hati dalam mengelola risiko etika dan menjaga reputasi dalam lingkungan bisnis yang semakin terhubung. Yang selanjutnya, teori-teori etika bisnis dan relevansinya. Berikut adalah beberapa teori etika dan relevansinya. Yang pertama ada etika deontologi atau Immanuel Kant, yaitu menekankan kewajiban dan aturan dalam tindakan moral tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Relevansi di kehidupan modern tercermin dalam penerapan prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam hukum dan kebijakan publik. Yang kedua ada etika teleologi atau utilitarian, fokus pada hasil tindakan untuk memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan banyak orang. Relevansinya yaitu terlihat dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, etika kebijakan atau Aristoteles, yaitu menekankan pengembangan karakter dan kebijakan moral terhadap individu untuk mencapai kehidupan yang baik. Relevansinya yaitu dapat dirasakan dalam pendidikan moral dan pembuatan kebijakan berbasis nilai-nilai kebijakan. Yang keempat, ada etika hak atau John Locke, yaitu berfokus pada perlindungan hak-hak individu seperti kehidupan, kebebasan, dan properti. Relevansinya adalah dalam perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Yang kelima yaitu etika kontrak sosial atau Jean-Jacques Rousseau atau Thomas Hobbes, yaitu moralitas dan hukum dari kesepakatan sosial untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Relevansinya dalam pembuatan sistem pemerintahan dan hukum yang adil serta penerapan prinsip demokrasi. Jadi setiap teori memberikan perspektif berbeda dalam menentukan apa yang benar atau salah, relevan dalam keputusan pribadi, sosial, dan kebijakan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alpia, saya dari kelompok 12 Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merujuk pada kewajiban perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Di luar kewajiban finansialnya, CSR mencakup kegiatan seperti perlindungan lingkungan, kesejahteraan karyawan, dan pengembangan komunitas lokal. Audit kinerja sosial adalah evaluasi sistematis terhadap implementasi CSR perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi komitmen sosial dan lingkungan mereka. Audit ini mengukur dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari aktivitas perusahaan serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik CSR. Hak dan kewajiban pemilik usaha. Hak pemilik usaha meliputi hak untuk mengelola dan mengontrol perusahaan, memperoleh keuntungan dari usaha, serta membuat keputusan strategis. Mereka juga memiliki hak melindungi aset dan merencanakan pengembangan usaha. Kewajiban pemilik usaha mencakup tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban hukum seperti pajak dan perizinan, menjaga hubungan baik dengan karyawan dan pelanggan, serta memastikan kelangsungan dan keberlanjutan usaha dengan etika bisnis yang baik.